Tak perlu kita menjelek-jelekkan apalagi itu kepala negara. Saya kalau tidak salah tadi ada Ustadz mengatakan yang namanya kepala keluarga kita kaitkan dengan kepala negara. Kalau ada Ustadz hari ini menjelek-jelekkan kepala negara sendiri, kita semua berpikir kalau ada orang yang mau menjelek-jelekkan ayahnya, itu bagaimana? Protes ceramah jelekan pemerintah, orang ini malah mau dikeroyok, ditulis oleh X Hardy dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tadi di media ada sebuah video yang menarik perhatian netizen. Saya pribadi sudah menonton videonya. Bagi yang mau menonton, silahkan buka link di bawah ini. Video ini terkait dengan dugaan persekusi seorang jemaah kajian. Jemaah tersebut nyaris dikeroyok oleh pendukung seorang ustadz lantaran menyampaikan protes atas isi kajian yang sedang mereka dengarkan. Di video tersebut seorang jemaah berdiri untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak ada kata-kata kasar atau teriakan. Jemaah lantas menyampaikan keluhan dengan santun terhadap isi ceramah yang baru didengarnya. Kita di sini semua, saya katakan, ada banyak kepala. Otomatis pola pikirnya juga berbeda. Oleh karena itu, kalau menurut saya, Pak Ustadz, ketika kita menyampaikan dakwah tidak perlu kita menjelek-jelekan apalagi itu kepala negara, katanya. Saya kalau tidak salah tadi, ada Ustadz mengatakan yang namanya kepala keluarga kita kaitkan dengan kepala negara. Kalau kita hari ini menjelek-jelekan kepala negara sendiri, kita semua berpikir kalau ada yang mau menjelek-jelekan ayahnya itu bagaimana, katanya lagi. Nah selanjutnya tiba-tiba seorang jemaah yang duduk tepat di depannya langsung berdiri. Dia berusaha merebut mikrofon yang dipegang jemaah yang protes tersebut. Sedangkan terdengar pula takbir dari para peserta ceramah yang lain. Jemaah yang hampir dikeroyok itu segera ditarik mundur agar menjauh dari kerumunan pendukung ustadz yang termakan emosi. Hingga terdengar permintaan agar para peserta ceramah kembali duduk tenang di tempat masing-masing. Tidak dijelaskan dengan detail ucapan seperti apa yang dilontarkan ustadz tersebut terkait menjelekan kepala negara. Ada dua hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah nyali orang ini cukup besar untuk menyampaikan protes tersebut, meskipun dia mungkin tahu bahwa apa yang dilakukannya ini akan dikecam banyak orang di ruangan tersebut. Padahal kalau dilihat di video, protes yang dia sampaikan cukup santun. Bukan protes sampai teriak dan kesal, tapi emosi yang lain malah tidak terbendung. Yang kedua adalah seperti yang sudah terjadi berulang kali. Banyak penceramah agama yang suka menyerempet politik. Kejadian seperti ini bukan hal yang aneh lagi belakangan ini. Dengan alasan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi, mereka menggunakan agama lalu dicampur adukan dengan politik. Acara ceramah tapi bisa disisipkan oleh narasi yang menjelek-jelekan pemerintah. Bahkan tidak jarang ada yang mengajak perang dan menggulingkan pemerintah, seperti video Jafar Shadiq baru-baru ini. Ironisnya lagi, mereka merasa berhak berbicara soal politik, berhak menyerang dan menjelekkan pemerintah. Tapi ketika ada yang protes, mereka malah marah-marah dan menzalimi yang lain. Mereka boleh kritik pemerintah, tapi kalau dikritik balik, mereka malah marah-marah tak terima. Ini logika yang terbalik dan kacau balau. Coba tebak di mana sikap dewasanya mereka. Tidak boleh diprotes atau akan dikeroyok habis-habisan. Beda pendapat saja sudah beringas seperti itu kepada sesama jemaah. Bayangkan apa yang akan terjadi jika orang yang ngomong itu berbeda agama atau keyakinan. Bisa jadi bakal lebih mengenaskan nasibnya, kan? Maka dari itu banyak yang menyarankan agar penceramah model begini harus dihentikan geraknya. Jangan karena berlindung di balik demokrasi lantas bisa seenaknya mencampur adukan ke politik. Politik ya politik, ceramah ya ceramah sesuai bidangnya aja. Jangan ibarat diskusi soal teknologi lalu isinya menyerempet surga, kan gak nyambung. Jadi bingung entah apa motif mereka melakukan ini. Apakah biar topiknya lebih menarik sehingga dapat menarik lebih banyak pendengarnya, atau memang dari awal memang tidak suka dengan pemerintah sehingga diseret-seret dalam ranah agama? Harusnya ini jadi perhatian serius dari pemerintah. Dulu wacana soal sertifikasi penceramah agama mengundang polemik. Memang ada penolakan soal sertifikasi penceramah. Tapi biasanya ini karena banyak yang akan terusik kalau aturan seperti ini dijalankan. Tapi kalau tidak diterapkan lama-lama bakal kacau. Coba lihat saja Arab Saudi. Apakah ada penceramah agama yang bisa dengan bebas menjelekkan raja atau pemerintah?
Bisa saja sih kalau dia punya nyali super duper gede, paling minimal ya dipecat. Paling sial ya, kalian tebak sendiri aja deh. Bagaimana menurut Anda? Tantang pendukung khilafah Mahfud MD. Kalau Anda temukan dalilnya, saya jadi pengikutnya. Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebuah video wawancara yang memperlihatkan Menko Polhukam Mahfud MD menantang para pendukung ideologi Islam untuk menunjukkan dalil dalam Al-Quran yang menyebut adanya sistem itu viral di media sosial. Video Mahfud MD tantang para pendukung ideologi itu viral usai diunggah pengguna Twitter Domi Kujan, seperti dilihat pada Minggu 20 Februari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mempertanyakan kepada para pendukung sistem tersebut di Indonesia, apakah berani menerima tantangan Mahfud MD itu atau tidak. Yuk tuh, pengasong ideologi agama ditantang Pak Mahfud MD, berani gak? Cuit netizen Domi Kujan. Dilihat dari video itu, tampak Mahfud MD tengah berbicara di program tayangan stasiun televisi TV One. Ternyata penampilan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kabinet kedua Jokowi di acara ILC dengan tajuk Kabinet Indonesia Maju yang menangis dan tertawa. Sungguh sangat memukau sekali. Kurang mantap. Saya ulang, sungguh amat sangat memukau sekali. Rasanya tetap masih kurang kata pujian itu untuk mengungkapkan perasaan saya terhadap penampilan Mahfud MD selama 24 menit lebih sedikit itu. Mahfud MD muncul sebagai pembicara kedua setelah Henry Satrio yang panjang lebar mengurai analisa cara Jokowi memilih menteri. Lalu Karni Ilyas meminta Pak Menko Polhukam untuk menanggapi analisis Henry Satrio. Dengan santai Mahfud MD mengatakan, itu analisis Henry Satrio. Namanya analisis, tentu orang lain juga memiliki analisis yang lain. Saya tidak akan membahas itu. Belum apa-apa sudah memukul. Memang tidak penting juga sih analisis Henry Satrio ini. Apalagi isi analisa dia tidak ada yang istimewa, sangat standar dan kita sendiri sudah sering membaca atau mendengarnya. Pada malam itu Mahfud MD lebih tertarik untuk menjabarkan tujuan yang digariskan untuk mencapai visi yang ditentukan oleh Presiden. Salah satunya adalah deradikalisasi yang akan dioperasionalkan oleh pemerintah untuk 5 tahun ke depan untuk menjamin jalannya pemerintahan secara baik dalam rangka menuju kemakmuran sesuai dengan tujuan negara. Sebuah kata pembuka yang sangat sophisticated, determined, formal, tapi santai dalam waktu yang bersamaan. Aura Mahfud MD sebagai sosok Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan begitu memancar disokong oleh gelar dan keahlian yang dia miliki. Setiap kata yang dia ucapkan seakan menjadi sebuah hukum yang menentukan. Lalu Mahfud MD melanjutkan, saya akan bicara hubungannya deradikalisasi itu dengan persoalan agama yang sering disalahpahami. Saya langsung tersenyum, sungguh sebuah ancang-ancang yang kuat. Apalagi kalau kita melihat orang-orang yang hadir dan duduk sebagai tokoh pembicara di acara ILC malam itu. Ada Haikal Hasan PA212, Agus Subagio pengamat kebijakan publik, Akbar Faisal Nasdaq, Fadlizon Gerindra, Ghazali Effendi pakar komunikasi politik, Inas Nasrullah Zubair Hanura, Ngabalin tentu saja, Kapitra Ampera PDI Perjuangan, Bambang Harimurti wartawan, Fuad Bawazir dan Salim Haji Said yang nanti akan menjadi the wrapping up. Mahfud MD selain seorang pakar hukum tata negara yang mantan ketua Mahkamah Konstitusi, juga seorang yang dikenal sangat menekuni agama Islam. Tanpa basa-basi, Mahfud MD memulai mimbarnya dengan mengungkapkan keberatannya terhadap sekelompok orang yang memelintir pernyataannya tentang kata kafir. Saya tidak pernah mengatakan dilarang mengatakan kafir. Yang saya bilang adalah kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang lain atau bersikap takfiri. Setelah merasa puas dengan protesnya, Mahfud MD mulai masuk pada inti pemaparan tentang ideologi agama dan sistemnya yang dia kupas dari sisi agama Islam. Di dalam Islam ada ajaran tentang ideologi tersebut. Nanti saya bacakan dalil-dalilnya. Tapi di dalam Islam itu tidak ada ajaran tentang sistemnya. Kalian lihat perbedaan bagaimana dulu Wiranto sebagai Menko Polhukam dan sekarang Mahfud MD menjabat posisi yang sama menyampaikan isu yang maha penting ini. Siapa di antara keduanya yang lebih mengena akal dan pikiran kita? Saya berani mengatakan Mahfud MD.
Wiranto juga bagus, namun status dia yang seorang jenderal TNI dengan sejarah yang agak kelam di masa lalu menghalangi seluruh ilmuannya tentang politik hukum dan keamanan. Wiranto sebagai Menko Polhukam sepertinya lebih bermanfaat ke dalam memberi masukan pada presiden dan para menteri yang ada di bawahnya daripada keluar memberikan penjelasan pada rakyat Indonesia panjang lebar dengan melantunkan beberapa kutipan ayat dari kitab suci Al-Quran. Mahfud MD sangat lancar mengupas dan meneliti apa itu ideologi agama dan apa itu sistemnya. Mahfud MD seperti sedang mengajari orang-orang yang duduk di depannya, terutama si utusan dari PA 212. Hingga kemudian dengan lantang Mahfud MD berkata, jadi ideologi agama itu di dalam hasanah Islam ada, tetapi tidak ada sistem pemerintahan di dalam Islam itu. Sistemnya bebas berdasarkan pilihannya sendiri, sehingga negara kita, negara Republik Indonesia ini, sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam, karena Islam tidak mengajarkan sistem. Coba saya tanya yang suka ngajak-ngajak ke ideologi tersebut, sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya akan ikut dan saya akan mengkampanyekannya. Kalau sudah begini, dengan seluruh keilmuannya yang dimiliki oleh Mahfud MD, siapa yang berani menentang? Setelah itu pun Mahfud MD masih terus memaparkan dalil-dalil Islam tentang sistem pemerintahan yang berbeda dan sah dan sudah sesuai dengan agama Islam dan dengan penekanan suara. Mahfud MD menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia sekarang sudah sangat sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, jangan mengkafir-kafirkan orang karena berbeda cara bernegara. Sekarang kita mulai melihat benang merah antara protes Mahfud MD terkait pernyataannya tentang kata kafir yang dipelintir oleh sekelompok orang. Selanjutnya, akan kemana Mahfud MD membawa kita? Itu datang setelahnya. Ibarat seorang peselancar yang sangat profesional, berdiri tegak di atas papan selancar dan meluncur dengan tenang melewati ombak besar yang menghadang. Mahfud MD masuk ke ranah pembicaraan tentang radikalisasi dengan sangat luas tanpa memotong benang merah tadi. Kenapa sekarang kita di sini ada gerakan kafir kafir? Kita sudah hidup nyaman-nyaman selama puluhan tahun rukun beragama. Lalu sekarang muncul kaum-kaum takfiri itu yang selalu ingin mengkafirkan orang, dan saudara itulah yang disebut radikal. Tetapi jangan salah paham ya, kalau katakan radikal seakan-akan kita menuduh orang Islam radikal. Tidak, orang Islam justru tidak radikal di Indonesia ini. Jelas sekali ya, lanjut. Ada seorang tokoh baru kemarin bilang, nih umat Islam tersinggung karena pemerintah menuduh orang Islam radikal. Pemerintah yang mana yang nuduh? Pemerintah tidak pernah bilang orang Islam itu radikal, tapi ada orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak melalui dunia pendidikan. Haikal Hasan, mesem-mesem gak enak duduk. Ini catatan kedua untuk saya setelah mencatat tentang perbedaan antara ideologi agama dan sistemnya. Sekarang tentang perbedaan antara radikal dan gerakan radikal. Kemudian ini yang menarik, Mahfud MD menantang para pembuat hoax. Saya Islam, maksudnya saya dan Anda yang di medsos yang selalu membuat hit and run, menyerang lalu lari menghilang ketika ditanya mana dalilnya. Ayo ketemu, tidak ada. Saya tantang kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan persis oleh yang Al-Quran, Al-Hadis tentang ideologi tersebut, saya akan jadi pengikutnya. Sampai akhirnya Mahfud MD menutup mimbarnya yang berdurasi hampir setengah jam itu dengan sebuah penjelasan tentang pembubaran HTI, di mana saat ini kita semua masih melihat pentolan-pentolannya bebas berkeliaran, berbicara dan berkumpul menyampaikan dalil-dalil mereka. Tidak seperti dulu waktu PKI dibubarkan, orang-orangnya ditangkap dan dihukum. Dan penjelasan ini menjadi catatan saya yang ketiga, bahwa pemerintah sekarang sudah sangat baik karena HTI dibubarkan hanya dari sudut hukum administrasi, bukan dari sudut hukum pidana. Kalau HTI dibubarkan dengan sudut hukum pidana, jelas sudah ditangkapi mereka semua. Di dalam hukum administrasi, tindakan hukum itu diambil sebelum ke pengadilan. Kalau di dalam hukum pidana, kita bawa ke pengadilan dulu baru dihukum. Pembubaran HTI dari sudut hukum administrasi sama halnya ketika pemerintah membubarkan sebuah perusahaan yang membakar hutan. Perusahaannya dibubarkan, tetapi orang-orangnya tidak dihukum. Hanya perusahaannya saja sudah tidak bisa lagi melakukan kegiatan usaha. Paham di sini kawan-kawan? Menohok, mengena, tepat sasaran, pas, menyentil, menyubit, perih, malu, menjadi tolol. Itu adalah impact dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Mahfud MD
terhadap kelompok pengusung ideologi agama, kelompok radikal, kelompok yang hobi mengkafir-kafirkan, kelompok takfiri, dan kelompok ormas berbasis agama Islam. Lucunya, orang-orang yang hadir di acara ILC itu mulai terlihat sibuk membuat oretan-oretan di kertas mereka masing-masing. Saya pikir mereka sedang menulis pertanyaan untuk Menteri Menko Polhukam, ternyata bukan. Mereka mencatat rencana isu-isu yang akan diserahkan pada pemerintah yang baru setelah isu tersebut dibabat tuntas oleh Menteri Menko Polhukamnya tanpa meninggalkan celah sedikit pun juga. Dan benar saja, setelah Mahfud MD selesai berbicara dan pergi, orang-orang itu mulai mengalihkan isu pembicaraan dari isu mengapa susunan kabinet sekarang dibentuk seperti mau berperang dengan ideologi agama ke isu ekonomi dan isu lain. Dan ini juga tidak kalah menariknya, tapi ini sudah 1285 kata. Nanti saja saya tulis lagi kalau saya sempat. Bagaimana menurut Anda?